Tabung, kedelai, bukan itu aja. Ternyata di Sulawesi juga ada pertambangan nikel gitu ya. Nah, ini kelihatannya kapal pandunya ini sudah ada ya. Tinggal pilot boatnya aja yang kita tunggu. Kita lihat posisi air. Sekali ya. Jadi saat ini kita di Kalimantan masuk musim hujan. Indonesia pun memiliki poin 6 gitu ya. Itu harapan saya. Jadi pada saat nanti di bulan 5 Indonesia akan melawan Cina dan Bahrain gitu ya. Buat kita ini ada kapal pandu gemilang apa ya, lupa saya. Ini kapal pandu. Rekan-rekan dia sudah tadi sudah mungkin yang tunggu ini pilot boatnya juga ya, pilot tanduknya. Halo, selamat pagi. Pagi-pagi udah standby di jembatan agar bisa menyaksikan emas hitam kita, batu bara, melintas di bawah jembatan. Nah, jadi pagi ini ya cuacanya cukup mendung ya, mudah-mudahan jangan hujan dulu. Cuacanya juga cukup bagus ya, mendung-mendung begini. Nah, dan informasi baik buat pecinta timnas Indonesia, tetap berikan dukungan yang terbaik, doa yang terbaik. Hari ini Indonesia tanggal 19 November tahun 2024 akan kembali melakoni ya, melawan maksud saya Saudi Arabia. Setelah tanggal 15 kemarin Indonesia terbantai 4-0 melawan Raja Asia Jepang. Jadi tetap kita berikan yang terbaik buat timnas tercinta kita ya. Mudah-mudahan hari ini bisa dapat poin penuh ya, karena pada saat kita bertandang ke Arab Saudi, Indonesia mampu menahan imbang Arab Saudi ya, karena Arab Saudi dan Jepang ini adalah negara Asia yang langganan masuk ke Piala Dunia ya. Bisa kita maklumin, dan kemajuan sepak bola di sana cukup jauh daripada kita gitu kan. Tapi ayo kita semangat, berikan dukungan yang terbaik ya. Nah, jadi hari ini di depan kita ini ada beberapa batch yang bermuatan batu bara atau emas hitam. Nah, mungkin sebentar lagi akan melintas di bawah jembatan Mahakam. Nah, dan kondisi air Mahakam pada pagi hari ini ya, kita coba lihat, terpantau surut ya. Ini sangat surut sekali. Nah, lihat, sangat surut sekali. Dan di sana ya, terjadi antrian panjang. Lihat. Jadi kalau sebelum ada kapal pandu, posisi bat itu agak-agak jam atau agak macet ya. Jadi bukan di bukan di jalan raya aja, di sungai pun sering terjadi kemacetan, khususnya di Sungai Mahakam apabila bat yang bermuatan batu bara maupun yang kosongan itu akan melintas, karena mereka memiliki jadwal untuk melintas ya. Nah, mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas dengan kondisi cuaca pagi hari ini yang agak mendung ya, walaupun tidak kabut,
karena di video kita yang lalu-lalu selalu kalau pagi-pagi itu diselimuti oleh kabut gitu kan. Jadi untuk pagi ini cuma suasananya agak mendung gitu ya, mudah-mudahan jangan turun hujan dulu. Nah, jadi di depan kita ini ya sudah ada bat kosongan juga, kelihatannya baru selesai bongkar muatan satu koral, dan di depannya itu terlihat sekali bat bermuatan emas hitam batu bara maksud saya. Jadi saya lebih senang menggelarin batu bara kita itu emas hitam gitu ya. Itulah produk andalan kita untuk saat ini, untuk komoditi ekspor, terus apa ya, segalanya lah ya. Jadi selain dari batu bara, kita ini ada kayu batu kertas, kayu log, kayu ramai-ramai pada saat di bawah tahun 2000-an yang mungkin mengingat perusahaan kita yang sudah judul gitu ya, beralih fungsi dari HPH menjadi IPK. Ini kelihatannya tinggal tunggu kapal pandu dan pilot boatnya. Mudah-mudahan nggak jatuh tempat kita, biar kita bisa menyelesaikan dulu. Jadi kondisi Sungai Mahakam juga pagi hari surut ini sangat surut sekali. Kemungkinan tadi malamnya dia pasang besar. Ke arah sudut favorit sampai pada bayar-bayar. Jadi hotel itu saya akan saat ini sebagai sudut favorit karena banyak sekali bayar-bayar udara yang sampai. Jadi apabila pas mereka melintas sangat senang sekali gitu ya. Jadi banyak sekali bayar-bayar dari luar ya. Direkomendasikan kalau bisa nginapnya di sana, mungkin lebih cantik. Tapi dengan catatan dia beli batu ya, di daerah Tenggarong, daerah Lojanan gitu ya. Tapi kalau daerah tengah-tengah ya nggak lihat karena tengah-tengah nggak lewat dari sini karena posisinya udah dekat Muara dia. Itu kapal pandunya kelihatannya sudah mulai bergerak gitu, tinggal nunggu pilot boatnya. Mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas ya karena cuacanya. Jadi harga emas hitam saat ini setelah saya lihat tadi malam ya, itu kelihatannya juga semakin baik harganya gitu ya. Cuma dalam kurs dolar itu ya kalau saya bandingkan di awal tahun ya agak bagus lah harganya gitu ya. Nah cuman kegiatan pertambangan pada saat ini tidak seperti seramai 2-3 tahun yang lalu gitu ya, karena adanya penertiban tambang-tambang ilegal. Karena yang bikin ramai di seputaran Samarinda ya, itu tambang-tambang yang tidak memiliki izin. Ya mungkin awalnya mereka memiliki izin galian C gitu ya, mungkin buat perumahan, buat apa gitu ya. Jadi batu baranya itu mungkin dijual lokalan gitu ya,
jual lokalan atau IOP menggunakan IOP tetangga gitu kan, udah bisa jual gitu kan. Jadi saat ini sudah agak sulit gitu kan. Kalau tidak sesuai dengan IOP, tidak sesuai dengan lokasi tempat pertambangannya, mungkin agak sulit sekarang. Karena banyak sekali tahun ini ya khususnya pejabat-pejabat di pemerintah daerah Kaltim itu tertangkap ya dengan pemeriksaan KPK, mungkin berhubungan dengan penerbitan izin pertambangan gitu. Nah, Kalimantan ini terkenal dengan batu baranya ya. Bahkan sultan-sultannya pun pasti usahanya di bidang pertambangan gitu ya. Contoh seperti Haji Isam di Kalimantan Selatan, terus ada beberapa sultan lah gitu ya, karena mereka berusaha di bidang pertambangan gitu ya. Saya nggak tahu nanti setelah batu bara ini habis mereka usaha apa lagi. Yang jelas sudah mungkin di video saya sebelumnya pernah berbicara, banyak pengamat mengatakan bahwa 50 tahun lagi mungkin batu bara di Kaltim ini kan habis gitu kan. Jadi selain batu bara itu juga ternyata di bumi Kalimantan itu banyak mengandung nikel gitu ya. Jadi ada beberapa teman pernah ngirimin saya spek gitu, spek nikel gitu ya. Saya hanya bisa berbicara nikel, tapi dalam wujud gitu ya, saya belum pernah lihat gitu kan. Belum pernah lihat saya nikel itu bagaimana gitu kan, dalam bentuk raw materialnya gitu ya. Itu bahkan lokasinya berdekatan sama lokasi IKN gitu kan. Jadi mungkin orang mikir-mikir juga yang mau jadi operasional, lokasi IKN dekat sama nambang di seputaran IKN mungkin agak sulit gitu ya. Karena saat ini seperti tambang nikel, kalau nggak ada smelter kita sulit ya, walaupun kita tidak memiliki smelter ya. Nah, setidaknya tempat buangan kita ada, khususnya di dalam Indonesia. Seperti di daerah Kaltim ini ada satu smelter ya yang saya tahu ya, di daerah Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, satu. Itu pun belum bisa menampung nikel yang berasal dari Kalimantan. Itu kebanyakan nikel yang berasal dari Sulawesi gitu. Karena Sulawesi sekarang bukan pertanian hasil pertanian seperti beras, jagung, kedelai, bukan itu aja. Ternyata di Sulawesi juga ada pertambangan nikel gitu ya. Nah, ini kelihatannya kapal pandunya ini sudah ada ya, tinggal pilot boatnya aja yang kita tunggu. Coba lihat posisi air. Sekali ya. Jadi saat ini kita di Kalimantan masih musim hujan ya, walaupun bulan-bulan sebelumnya kita dikatakan musim panas, tapi ada aja saja hujan gitu ya. Karena di Kalimantan agak sulit diprediksi oleh BMKG. Lihat di sana tumpukan-tumpukan bat yang bermuatan emas hitamnya. Itu jadi ada teman saya nanya ya, mungkin dia nggak ngerti batu bara, ya wajar karena dia bukan orang Kalimantan. Dia pikir semua batu bara tuh sama gitu ya. Enggak, artinya
beda di kalori, beda di sumber, ya kan? Jadi spesifikasi semakin bagus juga harga gitu ya. Walaupun pagi ini kita nggak mudah-mudahan juga bisa terlihat dengan jelas. Jadi pemandangan ini bukan pemandangan langka kok, seperti langka manusia. Biasa kami saksikan hampir setiap hari. Kita duduk di tepian kita bisa menyaksikan melintas di bulan Ramadan barat ya. Kurang lebih jam 6 kurang 5 menit. Jadi kembali lagi ke Indonesia. Jadi hari ini ya tanggal 19 akan kembali berlaku nih. Mudah-mudahan Indonesia bisa. Jadi Indonesia saat ini memegang juru kunci ya. Setelah kemarin Cina berhasil mengalahkan Bahrain ya. Dan Cina saat ini memiliki poin 6. Jadi menurut saya Indonesia masih punya peluang ya. Mudah-mudahan hari ini bisa terwujud dapat poin 3. Dan berita buruknya untuk Indonesia hari ini, Kevin Dick mungkin masih cedera ya, mudah-mudahan segera cepat pulih. Debutnya Kevin Dick kemarin pada saat melawan Jepang itu agak gimana ya, langsung cedera gitu ya, langsung sekali. Kita harapkan ya lihat penampilan dari Kevin Dick. Tidak usah takut, tahun depan di bulan 5 ya, nah, mungkin si Ole udah bisa bermain. Dan saat ini mungkin si Ole masih di Jakarta setelah kemarin sudah menyelesaikan berkas-berkasnya ya, dalam tahap proses naturalisasi ya. Mungkin kembali kemarin Pak Erick Thohir mempertanyakan ke Ole keseriusannya dia. Ternyata dia memiliki semangat 45 ya. Dia juga sempat menyaksikan timnas bermain Banten Jepang Banten. Berjanji setelah selesai naturalisasi ke timnas akan memberikan yang terbaik buat timnas gitu ya. Mudah-mudahan itulah yang diharapkan dari naturalisasi ya. Jiwa nasionalismenya ya, itu yang bisa dibutuhkan. Mungkin ada pengalaman pahit mungkin juga bagi Sintayong ya. Ada satu orang sih, bukan beberapa, ada satu orang naturalisasi kita ya, mungkin jiwa nasionalismenya itu kurang ya pada saat Piala Asia dan Indonesia hampir lolos Olimpiade ke Paris. Raikkonen sangat membutuhkan tenaga dia. Kebetulan pada saat itu dia lebih memilih berlibur ya bersama pacarnya dia gitu. Mungkin kekecewaan di Sintayong setelah Indonesia masuk dalam 3 ini, yang tersebut
dipanggil lagi gitu ya. Ya karena posisi di belakang, apalagi dia itu apa ya, pesaingnya sangat ketat ya. Ada Kevin Dick, ada Miss Hilger, ada apa, Jay Uso, sangat-sangat ini. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan performa terbaik, ya nggak bakal bisa dipanggil. Apalagi kabarnya dia di klub itu untuk menit bermain itu sangat jarang ya. Contoh aja seperti si pemain muda kita yang bermain di Oxford ya, kurang, ditambah lagi di Oxford itu ya banyak yang mengutamakan yang senior gitu kan. Apalagi si Marcelino Ferdinand itu usianya di antara 19 dan 20 gitu ya, belum genap 20. Tapi pada saat babak kedua kemarin, pada saat melawan Jepang, dia dimainkan cukup bagus sekali pergerakannya dia ya. Mungkin mengingat di posisinya Marcelino itu banyak pesaing dia gitu kan. Dia harus bisa meningkatkan kualitas dia. Kalau nggak bisa meningkatkan kualitas, apa bedanya seperti Aliano ya, antara si Aliano kemarin pada saat melawan apa Jepang pun nggak dipasang gitu ya. Ya kemungkinan hari ini melawan Saudi Arabia, kalau dari informasinya si Bung Ropan, mudah-mudahan dia sudah dapat bermain gitu ya. Dan banyak juga pengamat sepak bola berkomentar kalau tidak, untuk apa dinaturalisasi, maksudnya kalau tidak dipakai gitu ya. Ya maksudnya kamu bisa menunjukkan kualitas kamu di antara rekan-rekan kamu gitu. Apalagi di posisi sayap kanan itu banyak sekali gitu kan pesaing dia. Kalau tidak bisa memberikan performa yang terbaik pada saat latihan, ya tidak dipasang, dipasangkan gitu kan. Karena yang dilawan ini bukan apa, ini kelas-kelas langganan Piala Dunia gitu kan. Ya saya berharap untuk hari ini Indonesia bisa mengambil poin ini. Jadi Australia poin 6, China poin 6, terus Bahrain poin 5 gitu kan, Arab Saudi juga poin 6 gitu kan. Jadi dari poin-poin itu, makanya saya punya berharap apabila Indonesia dapat mengambil poin penuh, Indonesia pun memiliki poin 6 gitu ya. Itu harapan saya. Jadi pada saat nanti di bulan 5 Indonesia akan melawan Cina dan Bahrain gitu ya. Kalau kita ini ada kalau panggil gemilang apa ya, lupa saya. Ini ada panggil. Rekan-rekan dia juga tadi bersama, mungkin yang tunggu ini pilot boatnya juga ya, pilot tanduknya itu yang bisa terlihat jelas posisi tadi di bawah kamera kita. Begini ya, walaupun di bagian utara itu kelihatan juga sekitaran Sungai Kapi gitu ya, wow, bener gak sih? Atau daerah Samarinda Utara lah ya.
bagus tuh ya, masih nunggu kapal pandu, masih apa, nunggu pilot pandunya gitu. Ini udah hampir jam 6, udah bahkan udah jam 6 ini, mungkin sebentar lagi. Ini kalau ada motor vessel kecil ini nggak bakal bisa melintas ini. Lihat sendiri antriannya, seperti di sirkuit ya, posisi pole positionnya gitu ya. Ini sama halnya seperti di Sungai Lais, bat-bat yang kosongan itu pada tambat di tengah-tengah sungai ya. Jadi apabila ada kapal roro dari kapal feri ya, maksud saya dari Pari-Pari itu melintas, saya lihat agak apa ya, agak sulit mungkin cari jalur gitu ya, karena tumpukannya luar biasa di Sungai Lais gitu. Karena di seputaran Sungai Lais itu juga banyak galangan gitu ya. Cuma di Sungai Lais itu sungainya kan agak luas ya, kalau dibandingkan di tempat kita sekarang ini kan agak sempit gitu ya. Mungkin di sana itu lebar kurang lebih di hampir 8 meter ya, estimasi saya itu. Lebar sungai itu sementara di tempat kita ini kurang lebih di 400. Sudah ada mulai jadi kalau ada jembatan udah pasti goyang nih, apalagi kita berdiri persis di tengah-tengah ya. Jadi agak trauma saya untuk kejadian seperti Tenggarong itu. Ya amit-amit. Jadi pagi-pagi bat bermuatan amas hitam udah pada ngantri ya, nunggu kapal pandu dan pilot pandu gas di bawah jembatan. Berapa jumlah bat yang bermuatan amas hitam ini ya, karena dari sini ada pelindung juga. Terjadi ya antrian cukup panjang itu sampai ke jembatan Mahulu ya. Itu antrian bus yang bermuatan batu bara pada saat itu cukup panjang ya. Jadi pada saat itu mungkin di 3-4 tahun yang lalu itu pernah terjadi, karena permintaan batu bara pada saat itu sangat tingginya gitu ya, dan didominasi oleh Cina ya. Jadi 3-4 tahun yang lalu batu bara itu banyak dari ke Cina ya, karena industrinya Cina sangat gila-gilaan pada saat itu. Bahkan ada buyer ya digelarin dengan ratu batu bara ya. Digelarin satunya batu bara gitu kan. Jadi dia dapat suplai uang dana ini dari Cina gitu kan, untuk menyiapkan kargonya. Jadi vesselnya mereka itu per 2 hari 3 hari datang terus gitu kan. Itu satu buyer gitu kan. Nah jadi apa ya, disitulah banyak terjadi tambang-tambang ilegal karena permintaan yang sangat luar biasa tadi ya. Mungkin jumlah pemilik BOP juga tidak seberapa banyak mungkin, dan juga mungkin pada saat itu punya bayar sendiri gitu kan. Mungkin dia memanfaatkan orang-orang di seputaran, orang asli daerah kali gitu ya, dimanfaatin, dikasih alat ya,
dikasih biaya operasional, dibelilah batu baranya gitu kan. Itulah yang saya ceritakan tadi. Pada saat dia ekspor, ya mungkin dia kerja sama ya biasalah ya. Indonesia. Ya mudah-mudahan zamannya Pak Prabowo ini bisa membabat habis ya mafia-mafia yang begitu, mafia peradilan, mafia di, aduh banyak deh kalau mau dihitung satu itu gimana ya. Jadi kita pada saat itu mau berurusan hukum itu apa ya, pilihan terakhir. Nah ini cuaca udah cantik sekali, cuaca. Cuman apa ya, pelot pandunya nih yang belum ada ini. Kapal pandunya sudah ada, sudah siap. Pelot pandunya ini ada 3 nih, saya perhatiin dari sini. Ada Herlin ya, cuma nggak tahu Herlin berapa ini. Karena yang biasa beroperasi di sini ada Herlin 12, 19 dan 26 gitu kan. Gemilang sama ini dengan Mahakam 3 gitu. Bangunan itu yang awal saya kira hotel ya, ternyata adalah kantor ya. Itu juga tambang batu bara. Sangat cantik posisinya ya kalau saya lihat, di atas bukit, di tepi sungai gitu ya, cantik sekali. Salah satu pemilik klub bola Borneo FC ya. Saya nggak tahu ini posisi Borneo FC masih di urutan pertama Liga 1 atau udah berubah gitu ya. Sangat konsisten permainannya saya perhatikan. Nah, ditambah lagi mudah-mudahan Stadion Sigiri sudah selesai renovasinya dan dilanjutkan ke Stadion Pelaran ya. Sangat sayang sekali apabila Pelaran tidak direnovasi. Beberapa kali mau buat video di ini Stadion Sigiri ya, sudah dikasihkan gitu kan. Tapi jadi di sana sini dia nggak tahu bahwa merenovasi itu menggunakan uang pajak yang disetorkan oleh masyarakat gitu kan. Jadi kita punya hak untuk memberitakan, menginformasikan progres dari renovasinya tadi sudah berapa persen gitu kan. Kalau saya sih selalu ambil sisi positif gitu ya, daripada saya berdebat udah lah. Sama seperti tunnel ya, terowongan yang ada di Samarinda. Awal dari pembangunan saya sudah update ya. Di tengah perjalanan sampai saat ini saya tidak pernah update lagi ya, karena sempat ada teguran dari warga sana. Saya nggak ngerti masalah mereka apa gitu kan, dan petugas tidak memperbolehkan saya untuk ambil video. Padahal tujuan saya untuk menginformasikan kepada masyarakat layak gitu ya, persentase dari pekerjaan dia. Kalau toh ada masalah apa, saya tidak pernah ikut campur dalam hal itu. Dalam satu pembangunan masalah itu pasti ada kalau menurut saya ya. Dari kita aja cara menyikapinya gitu kan. Kelihatannya ada yang jatuh ini. Katanya hujan ya. Mudah-mudahan tidak berat ya. Mungkin itu saja untuk video saya pagi hari ini. Terjadi antrian bat bermuatan emas hitam
di sini mantap. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.